Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya kita saat ini masih diberi kesempatan dan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang mulia. Semoga kita termasuk umatnya yang taat serta mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda ada hal yang sama penting dan wajibnya kita laksanakan sebagai umat manusia dan khalifah di muka bumi ini, yaitu berpendidikan, di mana dalam Islam tidak hanya menuntut kita dalam hal beribadah sebagai kewajiban kita, tapi juga dalam hal berpendidikan. Islam adalah agama yang mendidik umatnya untuk berlaku hidup sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui didikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam diajarkan tentang berbagai macam bukti dan tanda kekuasaan Allah, mana yang terhampar di langit, di bumi, dan di seluruh jagat raya. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana di dalam kitab suci Al-Quran seringkali kita temukan seruan agar manusia mau berpikir dan mengelola kemampuan akalnya. Allah berfirman dalam Quran surah Sad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyattazakkarra ulul albab, mana yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasannya Allah menyuruh kita sebagai umat manusia untuk menggali potensi diri kita sesuai dengan fitrah yang sudah ada sejak lahir dan harus sesuai berdasarkan petunjuk Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga disebut sebagai agama pendidikan sebab segala ajaran yang terkandung di dalamnya akan mengantarkan manusia untuk beranjak dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, mengantarkan manusia dari kebodohan menuju kecerdasan. Tanpa pendidikan ataupun pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan sengsara. Adapun pentingnya kita menguasai ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup. Dengan pengetahuan, kita akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah, mana yang membawa manfaat dan yang membawa mudarat. Sesungguhnya begitu penting ilmu pengetahuan yang harus kita miliki sebagai bekal menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi,
Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, inginlah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang yang berpendidikan pastilah memiliki ilmu pengetahuan, tetapi hendaklah ilmu pengetahuan itu diimbangi dengan akhlak yang mulia agar bisa berguna untuk umat manusia. Jika ilmu pengetahuan tidak bisa kita imbangi dengan akhlak, maka pengetahuan yang kita miliki tidak bernilai apa-apa dan tidak dapat berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pendidikan tidak hanya kita dapat dari seorang guru atau pengajar, tetapi pendidikan kita dapatkan dari orang tua kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan masyarakat di sekitar kita. Carilah pendidikan yang bukan saja berilmu tinggi, tetapi juga berakhlak mulia, karena seringkali yang tidak terucap tapi terajarkan. Pengetahuan yang kita dapatkan tidak hanya berasal dari apa yang kita dengar, tetapi juga dari apa yang orang lain lakukan dan contohkan. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam walahul muwafiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.